Pecahan senilai. Apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Sekarang kita langsung saja ke penyelesaian soalnya. Nah, di sini ada soal 1/3 sama dengan titik-titik per 6. Nah, kita akan menentukan pecahan yang senilai dengan 1/3. Perlu adik-adik ketahui, yang pertama, kita lihat dulu ya pecahan yang pertama 1/3. Kita lihat di sini angka 1 itu merupakan pembilang, sedangkan 3 merupakan penyebut. Untuk pecahan yang kedua, pembilangnya tidak ada dan penyebutnya adalah 6. Maka di sini kita diminta untuk menentukan pembilang dari pecahan yang kedua. Oke, perhatikan di sini penyebutnya sama-sama diketahui. Oke, kita cari perkalian 3 yang hasilnya 6. 3 kali berapa hasilnya 6? 3 kali 2. Maka pembilang dan penyebut 1/3 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu dikali dengan 2. Nah, ini gampang sekali caranya. 1/3 dikali 2/2. Caranya adalah kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka 1 dikali 2 hasilnya 2 dan 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Maka hasilnya menjadi 2/6. Nah, untuk mengisi titik-titik di sini, kita isi dengan 2. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini soalnya yaitu 3/4 sama dengan 9/titik-titik. Nah, kita diminta untuk menentukan penyebut pecahan kedua. Maka penyelesaiannya adalah kita cari perkalian 3 yang hasilnya 9. 3 kali berapakah yang hasilnya 9? Jawabannya adalah 3 dikali 3. Maka bilangan 3/4 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 3. Oke, sama seperti tadi yang pertama, kita kalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 3 dikali 3 9 dan 4 dikali 3 12. Maka untuk mengisi penyebut di sini hasilnya menjadi 12. Oke. Menyederhanakan pecahan artinya adalah mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Untuk menyederhanakan pecahan dapat kita lakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama hingga tidak dapat dibagi lagi. Dan untuk angka yang bisa membagi pembilang dan penyebut tersebut, yaitu kita gunakan dengan bilangan prima. Bilangan prima yaitu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Sekarang kita akan menyederhanakan pecahan menjadi pecahan yang lebih sederhana lagi. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 6/8. Kita akan menyederhanakan pecahan 6/8. Caranya yaitu kita membagi 6/8 dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang dan penyebutnya ini kita bagi dengan bilangan yang sama. Perhatikan untuk angka 6 dan 8, angka yang bisa membagi sama yaitu kita mulai tadi dari bilangan prima. Bilangan prima terdiri dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Apakah 6 bisa dibagi 2? Tentu 6 bisa dibagi 2 ya. Bagaimana dengan 8? Apakah 8 bisa dibagi 2? 8 juga bisa dibagi 2. Maka 6/8 ini pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2/2. Perhatikan di sini sama dua-duanya. Nah, sekarang kita akan hitung. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4.
sehingga hasilnya menjadi 3/4. Perhatikan sekarang 3/4. 3/4, apakah masih bisa kita sederhanakan lagi? Kita bagi, coba 3 dibagi 2, tidak bisa ya. 3 dibagi 3 bisa, hasilnya 1. Bagaimana dengan 4? 4 tidak bisa dibagi 3. Maka 3/4 ini adalah jawaban terakhir, karena tidak ada lagi bilangan yang sama yang membagi 3 dan 4. Oke, maka hasil akhirnya 6/8 disederhanakan menjadi 3/4. Masuk ke contoh yang kedua, yaitu 5/10. 5/10 kita akan bagi dengan bilangan yang sama. Bilangan berapakah? Coba kita mulai dari 2. 5 bisakah dibagi 2? Tidak. 10 bisa dibagi 2, tetapi karena 5 tidak bisa dibagi 2, maka kita ganti dengan angka yang lain. Dibagi 3, 5 juga tidak bisa dibagi 3, 10 juga. Nah, sekarang 5 bisa dibagi 5, 10 juga bisa dibagi 5. Maka ini kita sederhanakan dengan membagi dengan bilangan yang sama, yaitu 5/5. Kita bagi 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sehingga 5/10 disederhanakan menjadi 1/2. Sekarang apakah masih bisa kita sederhanakan 1/2? Tidak bisa lagi ya. Perhatikan angka pembilangnya sudah 1. Jika angka pembilang sudah sangat kecil atau 1, berarti ini tidak perlu disederhanakan lagi. Maka 5/10 disederhanakan menjadi 1/2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan di sini sudah ada soalnya, yaitu 6/24. Kita bagi dengan yang sama, yaitu ini bisa sama-sama kita bagi dengan 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian 24 dibagi 2 sama dengan 12. Apakah masih bisa dibagi? Dibagi 2, 3 tidak bisa. Maka kita ganti dengan 3. 3 bisa dibagi 3, begitu juga dengan 12. Sehingga ini kita bagi dengan 3/3. Sama dengan kita bagi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4. Perhatikan ini hasilnya sudah 1/4. Sudah sangat kecil, berarti tidak perlu disederhanakan lagi. Maka hasil akhirnya adalah 1/4. Coba kita perhatikan 6/24 ini kita membaginya sebanyak 2 kali, 2 langkah. Pecahan yang memiliki penyebut yang sama dan kemudian pecahan yang memiliki penyebut yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah ada tanda seperti ini. Bagaimana kita membaca tanda ini? Cara yang paling mudah adalah kita menarik garis lurus dari atas ke bawah ya. Kita tarik garis, akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan berbentuk, maka kita akan membacanya menjadi lebih kecil ya. Kemudian ada tanda yang kedua, tanda yang seperti ini. Sama seperti yang pertama, kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, akan membentuk huruf B, dibaca lebih besar. Dan yang terakhir adalah tanda yang seperti ini. Adik-adik kalau ini sudah pasti tahu. Ini dibaca dengan sama dengan. Oke. Selanjutnya di sini ada soal 1/3 titik-titik 2/3. Kita akan membandingkan dua pecahan berikut. Untuk membandingkannya ada dua cara. Yang pertama yaitu perhatikan bagian bawahnya atau bagian penyebutnya. Di sini penyebutnya sama, yaitu 3. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama, bisa langsung kita bandingkan saja, yaitu dengan melihat yang bagian atas yang disebut dengan pembilang. Pecahan yang pertama, pembilangnya adalah 1. Sedangkan pecahan yang kedua, pembilangnya adalah 2. Maka kita bandingkan 1 titik-titik 2. 1 itu lebih kecil daripada 2, maka kita kasih tanda lebih kecil. Sehingga di atas pun sama, kita kasih dengan tanda lebih
kecil. 1/3 lebih kecil dari 2/3. Soal yang selanjutnya, 3/4 1/4. Ini juga memiliki penyebut yang sama. Langsung dilihat pembilangnya saja, yaitu 3 dan 1. Kita bandingkan antara 3 dan 1. 3 itu lebih besar daripada 1, maka kita beri tanda lebih besar. Untuk pecahannya pun kita beri tanda lebih besar, sehingga 3/4 itu lebih besar daripada 1/4. Selanjutnya 2/7 3/4. Perhatikan di sini penyebutnya berbeda. Penyebutnya yaitu 7 dan 4. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, ada cara mudah yang akan Ibu ajarkan, yaitu yang pertama dengan cara mengali silang. Ya, kita kali silang antara pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Kita kali silang nih. Maka kita tuliskan 2 dikali 4, hasilnya 8. Kita kali silang pembilang pecahan yang kedua dengan penyebut pecahan yang pertama, yaitu 3 dan 7. Maka kita tulis di bawahnya 3 dikali 7, hasilnya 21. Untuk pecahan yang pertama di sini hasilnya adalah 8, dan pecahan yang kedua di sini hasilnya adalah 21. Sehingga kita bandingkan menjadi 8 lebih kecil daripada 21. Maka untuk pecahannya pun menjadi lebih kecil. 2/7 itu lebih kecil daripada 3/4. Contoh yang terakhir adalah 2/4 4/8. Ini juga penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 8. Kita kalikan, kali silang, yaitu 2 dikali 8. Kita tuliskan di bawahnya 2 dikali 8, hasilnya 16. Kita kali silang antara pembilang pecahan kedua, yaitu 4, dengan penyebutnya 4. Kita tulis di bawah 4 kali 4, yaitu hasilnya adalah 16. Demikian pembelajaran kali ini tentang bagaimana cara membandingkan